Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa podcast BPSDM Provinsi Kalimantan Barat. Perkenalkan, saya Taufan Untung Wibowo Sibutonga sebagai pengurus dari komunitas penyuluh anti korupsi Kalimantan Barat. Di sini kita akan berdiskusi bersama-sama bersama Master Muhammad Ridwan Afan sebagai pengurus harian LSP KPK bidang mutu dan kerjasama. Nah, di sini tujuan daripada podcast kali ini kita akan bertanya jawab nih langsung dengan beliau yang sebagai pengurus LSP KPK, seperti apa sih penyuluh anti korupsi itu, yang kemudian bagaimana cara menjadi penyuluh anti korupsi khususnya di Kalimantan Barat, begitu ya, Master. Nah, dari pertanyaan pertama, Master, apa itu paksi? Tapi sebelumnya silahkan perkenalan diri. Baik, Terima kasih Master Taufan. Biasanya kita menyebut para penyuluh anti korupsi tersertifikasi ini dengan sebutan Master. Sebutan sayangnya Master. Master ini bukan yang paling pintar sebenarnya, tapi justru Master ini menyemangati kita untuk senantiasa belajar. Jadi Master Taufan, terima kasih sudah diundang di podcast BPSDM Kalbar ini. Perkenalkan, nama saya Ridwan Afan, biasa dipanggil Afan di LSP KPK sebagai pengurus bidang mutu dan kerjasama. Nah, terutama nanti kerjasama bidang sertifikasi penyuluh anti korupsi maupun ahli keuangan universitas. Oke, siap. Terima kasih Master Afan. Nah, ini Sama-sama. sudah clear ya bahwa Master Afan ini pengurus harian LSP KPK. Di sini kita akan coba bertanya jawab langsung dengan beliau. Ya, bagaimana penyuluh anti korupsi itu bisa tersertifikasi langsung oleh LSP KPK. Oke, Master, pertanyaan yang pertama nih, apa itu paksi atau penyuluh anti korupsi? Ya. Baik. Jadi kalau kita mau tahu apa arti penyuluh anti korupsi, sebenarnya kita tarik mundur dulu nih terkait sejarah kenapa penyuluh anti korupsi itu ada. Jadi teman-teman pendengar sekalian, jadi kalau kita melihat sebenarnya di Indonesia ini kita punya problem yang namanya gap literasi anti korupsi. Literasi anti korupsi ini kita banyak orang ketika ditanya mau nggak jadi koruptor, jawabannya enggak. Benci nggak sama korupsi, jawabannya benci. Tapi ketika ditanya, misalkan hal sederhana aja, apa itu korupsi? Apa jenis-jenis korupsi berdasarkan Undang-Undang Tipikor? Atau yang lebih sederhana lagi, misalkan apa itu gratifikasi, itu banyak yang nggak tahu. Bahkan level-level, tidak hanya level masyarakat, bahkan level orang yang sudah menjabat di pemerintahan pun kadang-kadang ketika ditanya apa itu gratifikasi nggak bisa menjawab. Nah, dari situ KPK akhirnya merasa bahwa pentingnya menjembatani gap yang muncul terkait literasi anti korupsi yang cukup dalam nih gapnya di masyarakat. Pemahaman soal literasi anti korupsi ini akhirnya mulai dibentuklah yang namanya penyuluh anti korupsi. Nah, kenapa penyuluh anti korupsi ini ada juga sebenarnya karena KPK sendiri ini kan tidak bisa bergerak sendirian ketika melakukan edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti korupsi ke masyarakat. Apalagi Indonesia yang begitu luas ini, nggak bisa KPK sendirian. Terutama jumlah SDM di KPK pun terbatas, hanya 1.600-an orang dengan rata-rata ada 1.600 undangan untuk sosialisasi tiap tahunnya. Itu nggak mungkin kita bisa memenuhi semuanya. Dan di satu sisi lain tadi kita punya PR soal gap literasi anti korupsi tadi. Makanya kita butuh perpanjangan tangan sebenarnya. Perpanjangan tangan dari KPK ke masyarakat untuk menjembatani atau menyampaikan terkait hal-hal berkaitan dengan apa itu korupsi, bahaya dari korupsi, intinya penyuluhan anti korupsi. Jadi itu makna penyuluhan anti korupsi sebenarnya adalah orang-orang yang punya semangat luar biasa ingin menyampaikan nilai-nilai anti korupsi ke masyarakat dengan, nah ini yang paling penting, mereka sudah tersertifikasi. Jadi standar kompetensinya ada nih. Jadi penyuluh anti korupsi ini bukan sembarang orang main kita cabut aja, enggak. Mereka melalui berbagai macam proses sertifikasi akhirnya bisa menjadi penyuluh anti korupsi. Oke, mantap nih. Tapi Master, memang di awal-awal ketika saya sebelum menjadi penyuluh anti korupsi pun sama Master, pertanyaannya itu apa itu gratifikasi, korupsi ini definisinya seperti apa sih sehingga bisa dikatakan korupsi begitu. Tindakan apa saja yang bisa dikatakan korupsi? Nah, itu sangat membuat kami itu penasaran dan juga muncul satu ketakutan bagi kami ini. Apa ya kira-kira ini? Sehingga kami merasa memang perlu
pengetahuan yang lebih. Nah, betul tadi literasi ini sangat kami butuhkan. Mungkin bisa dijelaskan lebih lebih spesifik, Master. Kalau boleh tahu ini terkait dengan ada beberapa hal yang mungkin ini pun jadi pertanyaan para pemirsa juga semua. Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan misalnya gratifikasi, Master, agar kita pun bisa lebih melek lagi. Bagaimana sih apa sih itu gratifikasi dan juga tindakan-tindakan seperti apa yang bisa menimbulkan gratifikasi? Silakan, Master. Baik. Jadi ini memang pertanyaan yang paling sering ditanyakan kepada para penyuluh anti korupsi ketika melakukan penyuluhan ke masyarakat, yaitu soal gratifikasi. Karena memang gratifikasi adalah salah satu jenis korupsi yang tersamarkan dalam bentuk budaya, tersamarkan dalam bentuk adat istiadat dan sebagainya. Padahal nanti kalau kita ngomong gratifikasi ini clear bahwa ada gratifikasi yang wajib dilaporkan, ada yang enggak. Jadi apa itu gratifikasi? Nah, gratifikasi itu sebenarnya pemberian baik hadiah dalam bentuk apapun kepada seorang penyelenggara negara, kepada ASN atau pegawai negeri, kepada penegak hukum yang ada hubungannya dengan jabatan dan kewenangannya. Jadi sebenarnya menerima hadiah ini boleh. Kita sebagai manusia, sebagai umat beragama kan saling memberi sebenarnya. Menjadi nggak boleh manakala hadiah tersebut diberikan karena ada hubungannya sama jabatan dan kewenangan. Kenapa dilarang? Karena gratifikasi adalah akar dari korupsi. Jadi kalau kita mau lihat apa sih korupsi yang paling dasar dan juga paling tanda kutip terselubung dalam kehidupan masyarakat, itu gratifikasi. Bayangkan misalkan seorang penyelenggara pelayanan publik, ketika ada pengguna pelayanan publik A dan B, misalkan ada dua orang, yang A ini sering memberikan, sering ngasih oleh-oleh, atau tiap kali dia habis dapat pelayanan publik dia kasih, Pak, ucapan terima kasih nih dan sebagainya. Sedangkan yang B gak pernah ngasih karena emang gak mampu misalkan. Pasti secara naluri manusia, penyelenggara pelayanan publik akan lebih condong memberikan eksklusivitas atau memberikan perlakuan khusus kepada yang orang akan pengguna pelayanan publik akan, karena sering memberikan sesuatu dan sebagainya. Jadi memang yang dihindari dari kenapa kita nggak boleh menerima gratifikasi adalah ditakutkan ke depannya akan menimbulkan yang namanya favoritism, conflict of interest. Nah, itu nggak boleh conflict of interest. Bahkan yang lebih parah lagi, itu akan menjurus ke hal-hal yang lebih berbahaya, seperti suap menyuapkan nanti jatuhnya. Karena kebiasaan menerima gratifikasi, akhirnya si penyelenggara pelayanan publik ini justru melakukan pemerasan kan kepada pengguna pelayanan publik dan sebagainya. Nah, gratifikasi sendiri sebenarnya secara terminologi itu netral. Kenapa netral? Karena gratifikasi kan artinya gratitude dalam bahasa Inggris, yang artinya saling memberi hadiah, bahasa ringannya seperti itu. Jadi sebenarnya gratifikasi ini pada prinsipnya boleh. Nah, menjadi nggak boleh karena ada hubungannya dengan jabatan dan kewenangan. Itu nggak boleh. Kalau gratifikasi contoh dari suami ngasih ke istri hadiah, boleh dong. Karena hubungannya bukan hubungan jabatan dan kewenangan kan. Nah, atau ada lagi misalkan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, ada contohnya menikahkan anak misalkan, atau master menikah misalkan. Kemudian dapat amplop, dapat hadiah, boleh nggak? Boleh. Nah, tapi berdasarkan peraturan KPK itu ada batas maksimalnya itu 1 juta rupiah. Jadi paling gampang gini, kalau kita sebagai ASN, sebagai penyelenggara negara, sebagai penegak hukum, paling gampang ketika memperlakukan gratifikasi adalah tolak di awal. Karena itu ada pasalnya, kalau kita misalkan dalam 30 hari nggak melaporkan gratifikasi kita terima, dianggap suap. Nah, yang kedua, ada yang namanya sebenarnya KPK dalam hal ini kita juga mengakomodir pemberian hadiah yang sifatnya ada istiadat, kemudian dan lain-lain. Jadi kita nggak boleh berstrik semua hadiah, nggak boleh, enggak. Tapi ada yang namanya negative list dalam hal gratifikasi. Ada 17 jenis hadiah yang diperbolehkan. Bukan jenis hadiah, jenis pemberian yang diperbolehkan. Baik, contohnya pemberian karena hubungan keluarga. Meskipun istri master ASN, tapi sebagai suami ngasih ke istri, itu boleh. Karena hubungannya keluarga, bukan hubungan pekerjaan. Nah, yang kedua misalkan ada yang tadi berkaitan dengan adat istiadat, menikahkan
misalkan akikahan, kalau di Sulawesi ada adat potong gigi misalkan. Kalau di Kalimantan mungkin ada adat apa, mungkin di teman-teman yang di suku Dayak misalkan menato tubuh misalkan ada upacara sendiri kan. Boleh terima hadiah nggak atau pemberian? Boleh. Tapi dengan batasan tertentu tadi, jumlahnya 1 juta rupiah maksimal, nggak boleh lebih dari itu. Kedukaan, ada yang meninggal nih, atasan kita istrinya meninggal misalkan, atasan kita ASN, boleh nggak kita ngasih? Boleh, maksimal 1 juta rupiah juga. Kemudian dalam hal mutasi atau pisah sambut misalnya atasan kita dimutasi jadi kepala OPD lain, kita ngasih boleh nggak, kita ngambil uang boleh nggak? Boleh, maksimal 300.000 per orang, dan kalau diakumulasikan dalam setahun maksimal juga 300.000. Nah, jadi ada banyak, ada namanya negative list gratifikasi. Di luar itu sifatnya ASN haram menerima hadiah tadi. Jadi ini pokoknya dia, kalau Bapak Ibu pendengar adalah ASN, penyelenggara negara juga penegak hukum, pada prinsipnya tidak boleh menerima hadiah atau pemberian dari siapapun. Hadiah itu nggak mesti bentuknya barang ya, bisa jasa, bisa uang, bisa diskon juga, bisa rabat, bisa komisi, bisa dalam bentuk saham dan sebagainya. Jadi apapun pemberiannya nggak boleh kalau ada hubungannya dengan jabatan dan kewenangan. Itu dulu. Oh, siap. Nah, ini malah menambah wawasan kita juga para pemirsa, bahwa gratifikasi itu ada yang diperbolehkan dan ada juga yang tidak diperbolehkan gitu ya. Nah, bahasanya bukan diperbolehkan, tapi ada yang wajib dilaporkan. Ada yang wajib dilaporkan. Ada yang tidak wajib dilaporkan. Ada yang tidak wajib dilaporkan. Terus tadi ya seperti pernikahan, kasarannya maksimal 1 juta. 1 juta. Ada apa namanya, batas atasnya. Ada batas atasnya. Lebih dari itu, maka wajib dilaporkan. Wajib dilaporkan. Berarti ada batasnya juga kalau tidak salah ya pelaporannya, Mas. Kalau misalnya dikasih kita ada sumbangan atau hadiah kepada kita, kemudian kita melaporkan itu harus ada batasnya juga tidak? Misalnya 1 tahun yang lalu nih saya diberikan ini, itu apakah masuk ke? Baik. Jadi tadi ada pasal ketentuan di Undang-Undang Tipikor pasal 12-nya menjelaskan bahwa kalau kita menerima gratifikasi nih dalam 30 hari tidak dilaporkan, maka dianggap suap. Nah, jadi kalau apalagi setahun yang lalu misalkan, itu otomatis dianggap suap. Kenapa dianggap suap? Jadi gini, Mas. Ini saya akan menjelaskan juga bedanya gratifikasi sama suap, biar kelihatan bedanya. Kalau gratifikasi, sebelum nanti menjelaskan kenapa dalam 30 hari itu dianggap suap, saya menjelaskan dulu beda gratifikasi sama suap. Kalau suap itu sifatnya transaksional. Jadi ini saya pengguna jasa pelayan publik, Master Taufan adalah pelayan publiknya. Master, saya mau izin nih, mau minta perizinan buat tambang saya. Nah, ini ada 300 juta, percepat ya. Nah, atau izinkan lah, nggak usah ngeliat amdal tempat saya lah. Gitu, nggak usah amdalnya, biar formalitas aja lah. Master Taufan mengiyakan. Nah, itu suap. Jadi transaksional. Maksud dan tujuan udah disampaikan dari awal. Jelas sifatnya transaksional. Kalau gratifikasi beda lagi. Gratifikasi ini si pelayan publik justru pasif sifatnya. Nah, tiba-tiba ada hadiah aja di rumah. Dari Master Taufan kan tadi pelayan publik ini, saya vendor misalkan. Lebaran saya kirim parcel. Saya pulang dari Jepang misalkan, saya kirimin sepatu dari Jepang ke tempat Master. Master nggak minta. Cuma saya ngasih hadiah karena Master pelayan publik yang saya sering pakai jasanya. Nah, itu beda gratifikasi. Kalau gratifikasi si pelayan publiknya pasif, justru yang aktif adalah pemberinya. Nah, kemudian kenapa dia dalam 30 hari dianggap suap? Jadi gratifikasi itu niat jahatnya muncul bukan di awal saat menerima barang. Niat jahatnya. Kenapa? Karena pada saat menerima barang kadang-kadang kita nggak tahu, kan kita nggak minta nih, tiba-tiba ada di rumah aja. Itu kan niat jahat nggak muncul dari situ. Tiba-tiba hanya dikasih paket JNT, JNT misalkan. Nah, itu kan otomatis kita belum ada niat jahat, bisa dianggap belum ada niat jahat kalau sama KPK. Tapi kalau dalam 30 hari nggak dilaporkan, di hari ke-31 dianggap niat jahatnya muncul. Akhirnya makanya dianggap sebagai suap. Clear ini para pemirsa. Jadi antara gratifikasi, suap menyuap itu ada perbedaan yang mendasar tadi, ya? Sangat mendasar sekali. Mungkin para pemirsa bisa membedakan tadi hasil penjelasan dari Master Afan tadi ya. Memang clear ini, memang dari KPK ini menjelaskan sangat rinci sekali ya.
Dan ini patut kita bangga sekali Master Alvan bisa hadir di Kalimantan Barat dan bisa berdiskusi bersama kita semua. Oke, Master Alvan, tadi sudah dijelaskan kan tentang gratifikasi dan sekelumit mungkin literasi tentang korupsi dan bagaimana pencegahannya gitu. Nah, hal-hal ini kan yang mungkin harus terus diedukasi kepada masyarakat ya, karena di awal-awal saya pun ya kurang mengerti, tapi ketika setelah menjadi penyuluh anti korupsi, oh begini loh ternyata ya. Nah, kalau saya ingin menanyakan lebih lanjut terkait dengan paksi tadi, penyuluh anti korupsi. Nah ini bagaimana sih cara untuk bisa menjadi penyuluh anti korupsi agar bisa menjelaskan seperti Master Alvan tadi loh, menjelaskan secara rinci begitu ya, teratur ya, terukur sesuai dengan peraturan menteri dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana sih cara menjadi paksi itu? Baik, gimana jadi paksi? Nah, sebelum jawab gimana jadi paksinya, saya pengen memberitahu dulu siapa saja sih yang bisa jadi seorang penyuluh anti korupsi. Nah, jawabannya adalah semua orang bisa jadi penyuluh anti korupsi. Tapi ada tapinya. Tapi harus memenuhi standar dan kriteria unit kompetensi sesuai yang ada di SKKNI. SKKNI itu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia nomor 303 tahun 2017 tentang profesi penyuluh anti korupsi. Oh, tunggu dulu sebentar. Jadi penyuluh anti korupsi ini sudah dikategorikan menjadi profesi ya? Profesi sesuai dengan Kemenaker nomor 303 tahun 2016, nomor bukan 2016. Ada namanya profesi penyuluh anti korupsi, itu sudah terdaftar di BNSP. Sudah terdaftar. Dia ada SKKNI-nya. Nah, kemudian ini penyuluh anti korupsi sendiri, nanti kalau teman-teman pemirsa ada yang berminat, itu terbagi-bagi juga. Nah, jadi ada jenjangnya lah kalau kita bilang. Ada jenjang pertama. Jenjang pertama ini gambaran umumnya dia harus menguasai materi anti korupsi, tentunya integritasnya baik dan juga punya kemampuan menyuluh atau public speaking yang baik juga. Karena kalau untuk jenjang pertama ini, kemampuan yang akan dilihat oleh asesor adalah kemampuan dia menjadi narasumber anti korupsi. Otomatis ketika mau jadi narasumber, nanti harus terstandar dong pemahaman anti korupsinya, itu akan ditanyakan ke asesor. Kemudian harus terstandar juga dong integritasnya seperti apa, karena kita nggak mau penyuluh anti korupsi justru pelaku korupsi itu sendiri. Bahkan kalau bisa ada penyuluh anti korupsi yang ketahuan korupsi, harus hukumannya lebih berat. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan menyuluhnya tadi atau kemampuan public speaking, kemampuan menjadi narasumbernya tadi. Tiga hal itu menjadi penting untuk penyuluh anti korupsi pertama. Yang kedua, ada yang namanya penyuluh anti korupsi muda. Jadi selain kemampuan menjadi narasumber, itu ditambahkan kemampuan yang terstandar oleh SKKNI, kemampuan menjadi fasilitator juga. Itu jenjang yang lebih tinggi. Lebih tinggi lagi dia. Tadi masuk di jenjang mana tadi? Dasar. Tadi jenjang dasar jenjang pertama. Oke, kemampuannya yaitu yang pertama tadi kemampuan menguasai materi anti korupsi dasar. Kemudian integritasnya bagus. Dan juga kemampuan untuk melakukan penyuluhannya. Oke, tiga hal itu. Ada tiga hal ini aja terjawantahkan ke dalam 5 unit kompetensi. Nah, 5 unit kompetensi ini yang harus dipenuhi oleh para peserta sekalian yang mau ikut calon penyuluh anti korupsi. Kemudian yang kedua ada penyuluh anti korupsi muda. Jenjang muda. Ini tambahannya adalah kemampuan melakukan fasilitator. Jadi kalau narasumber kan ibarat satu arah ya. Tapi kalau fasilitator ditambahkan kemampuan mengelola diskusi interaktif, membuat studi kasus, membuat role play dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya ada jenjang madya, penyuluh anti korupsi jenjang madya. Jadi selain dia harus mampu menjadi narasumber anti korupsi, fasilitator, tapi juga dia harus mampu mengelola komunitas anti korupsi. Oh, mengelola komunitas. Betul. Jadi lebih tinggi lagi nih, karena penyuluh anti korupsi itu memang harapannya dia tidak single fighter, tapi juga dia mampu menyebarkan semangat anti korupsi ini dan melakukan kaderisasi. Untuk penyuluh-penyuluh anti korupsi melalui komunitas, forum, atau apapun itu, yang penting dia memobilisasi gerakan anti korupsi dalam bentuk komunitas, forum dan sebagainya tadi. Nah, kemudian yang terakhir atau jenjang yang paling tinggi di penyuluh anti korupsi adalah jenjang utama. Jadi selain kemampuan menjadi narasumber, fasilitator, kemampuan membangun dan mengembangkan komunitas, ditambah kemampuan untuk
melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program anti korupsi yang dia lakukan. Dan komunitasnya lakukan. Jadi itu jenjang yang paling tinggi. Ada 4 jenjang itu. Kemudian kalau ditanya tadi kalau mau jadi penyuluh anti korupsi gimana? Yang pertama, Bapak Ibu silahkan unduh atau download SKKRI 303 tahun 2016 tadi supaya tahu unit kompetensi apa sajakah yang harus dikuasai. Nah, yang kedua, Bapak Ibu bisa melakukan yang namanya ikut e-learning. Nah, e-learning anti korupsi tujuannya apa? Tujuannya adalah melakukan penstandaran pemahaman materi anti korupsi. Jadi kita antara satu paksi dengan paksi yang lain itu pemahaman materi terstandar. Selama dia penyuluh anti korupsi yang disertifikasi oleh SPKPK, itu pemahaman anti korupsi pasti terstandar. Ada standarnya. Nggak bisa kita toleransi. Maksudnya nggak bisa apa ya? Nggak bisa. Oh kurang 10 atau 20% nggak boleh. Itu pasti nggak lolos di sertifikasinya. Karena kami meyakini bahwa penyuluh anti korupsi itu karena dia akan menjadi narasumber, akan ditanya-tanya orang, maka wajib hukumnya menguasai materi anti korupsi dasar. Yang itu bisa dipelajari di e-learning. Oh, jadi ada e-learning. Ada e-learningnya. Oke. E-learningnya bagi Bapak Ibu yang mau ikut. Nah, misalkan sebelum masuk ke e-learning tadi, jadi saya harus menjelaskan juga untuk menjadi penyuluh anti korupsi ini ada bisa lewat sertifikasinya lewat 2 jalur. Oke, itu maksudnya Mas. Jadi PAK ini ada jalurnya tersendiri. Jalur masuknya, jalur sertifikasinya ada. Oke, jadi untuk bisa menjadi PAK jenjang muda, pertama, madya, utama itu ada jalurnya dulu. Jalur namanya kita sebut jalur sertifikasi. Jalur sertifikasi. Nah, jadi nggak bisa tiba-tiba datang orang Pak saya mau sertifikasi, nggak bisa. Nggak bisa. Dia harus mengidentifikasikan dulu saya bisa masuk jalur yang mana ya. Yang pertama ada jalur diklat. Nah, jadi KPK punya program diklat namanya Diklat Pelopor, pelatihan calon penyuluh anti korupsi. Nah, itu biasa kerja sama BPSDM dan sebagainya. Nah, alumni pelopor itu punya hak untuk ikut sertifikasi jadi penyuluh anti korupsi. Namanya kita sebut jalur diklat. Nah, yang kedua ada jalur yang Bapak Ibu sangat mungkin bisa masuk ke dalamnya. Karena kalau jalur diklat kan terbatas ya, maksudnya kerja sama BPSDM atau pemerintah daerah itu jarang-jarang dan biasanya dibuka hanya untuk ASN biasanya. Walaupun kita kerjasama juga dengan pihak swasta ataupun masyarakat sipil langsung juga bisa. Nah, yang kedua ada jalur yang namanya jalur pengalaman. Nah, Bapak Ibu yang udah sering merasa dirinya sudah sering menyampaikan materi anti korupsi ke masyarakat. Contoh misalkan ada penyuluh hukum misalkan yang sering menyampaikan ke masyarakat soal apa itu korupsi dan sebagainya, itu bisa masuk ke jalur yang namanya jalur pengalaman. Atau guru nih, misalnya kayak Mas Taufan guru, Mas Taufan merasa bahwa sebagai guru saya juga sering kok menyampaikan nilai-nilai anti korupsi, diinsersi ke mata pelajaran, itu bisa masuk juga ke jalur pengalaman tadi. Oh, itu bisa juga ya? Bisa, jalur pengalaman. Jadi ada 2 jalur tadi, jalur pengalaman. Jadi kita nggak benar-benar mensertifikasi orang yang kosong blend, enggak. Tapi ada yang jalur pengalaman, jadi Bapak Ibu yang sudah merasa malang melintang, sering melakukan penyuluhan, yang di dalamnya ada nilai-nilai integritas, yang di dalamnya ada materi anti korupsi, itu boleh mendaftar dengan melalui jalur pengalaman tadi. Walaupun itu kita standarisasi lewat e-learning dan lewat sertifikasi. Gitu. Nah, ini cukup menarik ya para pemirsa. Jadi jalur diklat ini mungkin memang terbatas ya. Nah, tapi jalur pengalaman ini kayaknya bisa berbagai jenis pekerjaan kayaknya bisa masuk. Bisa. Ya? Itu sebagai penyuluh KBK atau apa begitu ya? Boleh, asal punya standar yang sama tadi. Iya. Ketika disertifikasi pemahaman materi anti korupsi, ketika ditanya asesor bagus, dia bisa jawab, itu pasti lolos apapun profesinya. Bahkan kita punya penyuluh anti korupsi basicnya ada barista di Jogja. Barista kopi. Gitu. Karena dia punya pengalamannya ketika ngeracik kopi, sambil ngajak ngobrol pelanggannya, sambil diskusi soal integritas, soal kondisi korupsi terkini dan sebagainya. Ini menarik ini. Jadi penyuluh anti korupsi itu tidak hanya memiliki latar belakang sebagai ASN atau juga mungkin yang bekerja di pemerintah, LSM dan sebagainya, tapi yang pekerja informal pun bisa ikut menjadi penyuluh anti korupsi nih teman-teman. Penyuluh anti korupsi biasanya pendongeng. Pendongeng ada, penggerak ibu-ibu PKK ada juga.
Yang lebih unik ada kita punya penyuluh anti korupsi dan bahkan aktif dia jadi asesor di kita juga penjual bubur bayi di Makassar. Wah, serius Mas Dar? Serius ini. Itu bisa menjadi penyuluh anti korupsi asalkan memenuhi standarisasi. Asal memenuhi standar, tentunya pasti Mas Dar. Jadi karena ketika kita menyampaikan sesuatu yang baik, tentu kita harus juga menjadi minimalnya jadi orang yang baik dan mengetahui pengetahuan dan pengalaman yang baik tentang itu, agar kita bisa menjelaskan pun bisa lebih apa ya, lebih menarik dan juga orang lain pun bisa lebih paham. Oke, ini jujur saya sangat kaget ya si penjual bubur dan ini bisa juga jadi anti korupsi. Bahkan itu kalau misalkan pekerja informal ya, di kita ada juga penjual anti korupsi guru besar, ada juga teman bapak pejabat di eselon 1 sekjen KPK itu penjual anti korupsi juga. Sama dari mulai pekerja informal sampai levelnya pejabat struktural tinggi juga ada. Ya, jadi segitu luas. Kenapa kita membuka begitu luas? Karena kalau ngomongin pemberantasan korupsi, ngomongin edukasi anti korupsi, itu harus melibatkan semua pihak, semua sektor. Nggak bisa KPK aja, nggak bisa penegak hukum aja, nggak bisa ASN aja. Karena contoh, ketika kita ngomongin kondisi permisif masyarakat terhadap korupsi, yaitu harus masyarakat sendiri yang mulai menyadarinya. Nah, contoh permisif itu kayak gini. Biasanya kalau kita habis bikin KTP misalkan, kita biasa ngasih nih ke pelayan publiknya, nggak apa-apa lah ngasih orang cuma segitu kan permisif. Nah itu justru yang harus membangun dari masyarakatnya sendiri. Gitu. Jadi begitu banyak sekali spektrumnya luas banget latar belakang profesi penyuluh anti korupsi ini, karena emang kita butuh multi stakeholder tadi, multi provinsi tadi untuk sama-sama memberantas korupsi. Oke, nah ini karena sangat menarik ya. Dan memang saya saja yang sebagai ASN itu memang di awal-awal belum terlalu mengerti terkait dengan pendidikan anti korupsi, khususnya ya korupsi bahwa ini masuk ke ranah ini. Nah ini jadi satu satu hal yang menarik bagi kita sebagai masyarakat, bahwa kita pun mampu dan bisa untuk menjadi penyuluh anti korupsi. Oke, tadi sudah dijelaskan jenjang, kemudian jalur bisa lewat pengalaman ataupun lewat diklat, dan yang paling memiliki kesempatan atau ruang yang sangat besar itu adalah di jalur pengalaman tadi ya. Nah, setelah misalnya kita sudah tahu jenjang dan jalurnya, Master, apa sih yang harus kita persiapkan tadi? Ini untuk masuk ke jalur ini sebelum kita ikut sertifikasi, tentu harus ada beberapa hal yang kita siapkan. Oke, apa saja itu, Mas? Jadi gini, Bapak Ibu tadi yang pertama Bapak Ibu supaya tahu gambaran umumnya dulu, itu bisa mengunduh SKKNI-nya dulu 309/2016. Kemudian apa yang kita lakukan, Bapak Ibu dari melihat mengunduh SKKNI itu, Bapak Ibu kan udah milih nih nanti mau jenjang mana, jenjang pertama, muda, madya, utama. Lihat kompetensinya, kemudian di sana kira-kira portofolio apa yang dibutuhkan. Karena kan biasanya pengalaman nih, pengalaman misalkan kalau jenjang pertama itu nanti di unit kompetensinya ada portofolio yang mengharuskan dia punya esai pengalaman integritas. Nah, itu harus dibikin dong esainya. Kemudian dia harus punya bahan paparan materi anti korupsi dasar, harus dibikin juga. Itu portofolionya. Nah, kemudian itu portofolio dilihat dulu aja. Kalau bingung gimana? Nah, kalau bingung nanti Bapak Ibu bisa ke websitenya lsp.kpk.go.id. Nanti di sana ada informasi yang cukup komprehensif tentang sertifikasi ini, baik tentang jadwal, kapan ada sertifikasi, persyaratan dasarnya apa aja, portofolio yang harus Bapak Ibu lengkapi apa aja. Kemudian nanti juga ada di sana juga setelah masuk LSP kita bisa daftar di lsp.kpk.go.id. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa ikut yang namanya e-learning terlebih dahulu. Iya, untuk penyetandaran pemahaman materi kursus dasarnya tadi. Karena e-learning juga, sertifikat e-learning menjadi persyaratan dasar juga untuk sertifikasi. Jadi kalau belum punya e-learning nggak bisa ikut sertifikasi. Oke. Nah, ini tahan dulu, Master. Jadi yang saya tangkap tadi, kita harus mempersiapkan portofolio. Nah, portofolio ini kita tahu dari mana, yaitu dari SKKNI tadi kan. Nah,
saya ingin tahu nih bahwa ketika tadi ya seperti tukang bubur, kemudian barista tadi, tentunya ketika portofolio yang disusun perlu ada apa ya? Mungkin selain materi yang dia miliki juga tambahan tadi ya. Betul. Tambahan materi, salah satunya yang ditawarkan lewat e-learning. E-learning. Bagusnya kita masuk ke e-learning dulu atau bagaimana, Mas? Bagusnya sih memang masuk ke e-learning dulu. Masuk ke e-learning. Jadi biar tahu materi apa saja yang wajib dikuasai. Jadi contoh, untuk penyuluh anti korupsi pertama itu wajib menguasai 10 tema materi anti korupsi dasar. Dari mulai soal pengertian korupsi, kemudian teori-teori penyebab korupsi, gitu. Ada bond teori, fraud triangle, dan sebagainya harus dikuasai. Kemudian jenis-jenis korupsi berdasarkan undang-undang tipikor, itu harus paham apa itu suap, pasalnya berapa, apa ancaman hukumannya, kemudian siapa subjek hukumnya, pasal soal jenis korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi, berarti gratifikasi yang wajib dilaporkan, yang nggak wajib dilaporkan itu apa. Nah itu semua ada di e-learning sih, tapi ini saya menjelaskan dulu. Ada lagi soal biaya sosial korupsi, kemudian ada lagi soal dampak korupsi. Nah itu minimal kalau untuk penyuluh anti korupsi pertama wajib menguasai 10. Nah misalkan nih, tadi kayak yang barista tadi itu dari 10 dia tuh biasanya baru pengalaman cuman menyampaikan 2. Berkaitan dengan nilai-nilai integritas sama berkaitan dengan dampak korupsi. Betul. 8-nya lagi dikejarnya di mana? 8 lagi dikejar di e-learning tadi. Di e-learning tadi. Karena di e-learning pasti 10-10-nya akan diajarkan. Nah, tapi kalau misalkan saya belum pernah menyuruh sama sekali, bisa nggak ikut jalur pengalaman? Jawabannya nggak bisa. Jadi memang harus punya pengalaman menyuruhnya dulu, karena namanya juga jalur pengalaman. Nah, kalau orang yang baru pertama kali baru mau nyoba-nyoba, ya nggak disarankan kalau jalur pengalaman karena di portofolionya nggak ada. Betul. Lewatnya nih kalau ada kesempatan diklat jadi iklan, atau kalau enggak ya udah bikin pengalaman dulu menyuruh anti korupsi dengan bahan yang ada, atau dengan e-learning nih, ikut e-learning kemudian punya bahan paparan, ya udah coba-coba menyuruh. Nah, karena kan udah terstandar ya kalau lewat e-learning, habis setelah beberapa kali menyuruh, 2 atau 3 kali menyuruh baru daftar sertifikasi. Gitu. Oke, jadi ini saya tarik kesimpulan nih, yang paling utama itu adalah agar kita lebih kaya pemahaman kita dalam menyuluh, ya, karena penyuluh anti korupsi tentunya harus kaya materi-materi tentang materi tentang korupsi seperti itu, agar kita menyampaikannya bisa lebih mudah dan juga lebih efektif. Nah, yang pertama adalah kita mempelajari dulu di e-learning. Nah, kalau boleh tahu website-nya itu apa? E-learning, kalau untuk e-learning ya, e-learning.kpk.go.id. e-learning.kpk.go.id. Oke. Nah, dari situ baru kita masuk, login atau buat akun. Bikin akun, register dan sebagainya biasa. Nanti kemudian pilih kan misalnya ada pilihan kelas e-learning, ya sebenarnya boleh aja sih mau pakai yang mana. Tapi kalau untuk penyuluh anti korupsi ada namanya e-learning materi dasar anti korupsi. Materi dasar anti korupsi. Itu yang kita pilih, kemudian kita pelajari. Betul. Oke. Setelah itu kita mendapatkan bukti. Ada nanti dapat sertifikat e-learning namanya. Dari kalau udah menyelesaikan semua course-nya, semua kelasnya, di akhir kita akan mendapatkan e-learning. Oke, sertifikat e-learning. Sertifikat e-learning. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan sertifikat e-learning, ya mungkin di situ pun ada kuis-kuis atau apa ya? Ada, pasti ada materi, ada kuis, ada penugasan. Oke. Yang mungkin nanti penugasan itu bisa kita jadikan portofolio mungkin ya. Oke. Jadi para pemirsa, jika ingin menjadi penyuluh anti korupsi itu tidak hanya berbekal pengalaman yang sudah dimiliki, tapi juga kita harus perkaya lewat e-learning tadi. Nah, di sana nanti akan kita pelajari materi-materi dasar tentang anti korupsi, yang kemudian di akhirnya kita akan mendapatkan sertifikat. Betul. Yang kemudian setelah mendapatkan sertifikat, portofolio pengalaman tentang menyuluh anti korupsi atau menjadi narasumber anti korupsi sudah dimiliki, barulah kita bisa daftar ke tahap pendaftaran. Nah, kita masuk nih ke tahap pendaftaran. Bagaimana ini skemanya? Kalau udah punya tadi, e-learning udah punya, portofolio udah punya, itu insya Allah sudah memenuhi 80-90% persyaratan untuk mendaftar sertifikasi. Nah, daftarnya kemana? Daftarnya ada di website lsp.kpk.go.id. Nanti Bapak Ibu silakan bikin akun di sana, kemudian memilih jenjang mana yang akan diikuti atau skema mana. Tadi kalau paksi ada pertama muda, madya dan utama, itu dipilih aja yang mana. Nanti akan diarahkan untuk mengisi beberapa form dan juga database dan juga data maksudnya gitu.
itu dari situ baru nanti silakan sesuaikan jadwalnya kapan. Itu di sana ada jadwal tuh, jadwal-jadwalnya. Dan ini perlu kita sampaikan juga, sertifikasi di LSP KPK tidak dipungut biaya sepeser pun. Nah, termasuk bahkan sampai pasca sertifikasinya. Mas Taufan juga merasakan kan, dikirimin rompi nggak dipungut biaya, bener nggak? Dikirimin kartu sosialisasi atau bahan-bahan sosialisasi nggak dipungut biaya juga. Bahkan kita ada pasca sertifikasi itu kelas-kelas penguatan kompetensi, kan nggak dipungut biaya juga. Nah, jadi kalau ada nanti Bapak Ibu daftar di LSP KPK kemudian justru ada yang meminta biaya, laporkan ke kami, karena kita ada tim kode etiknya juga. Jadi itu tadi soal mendaftar. Bapak Ibu daftar di lsp.kpk.go.id, daftar di sana nanti akan diverifikasi data-data awalnya oleh tim LSP KPK. Kalau Bapak Ibu udah lolos verifikasi, akan disampaikan kapan jadwal sertifikasinya. Nah, berita baiknya untuk jenjang penyuluh anti korupsi pertama dan muda itu dari BNSP kita dapat license untuk melaksanakan secara jarak jauh. Oke, secara daring ya, secara online. Jadi nggak perlu Bapak Ibu datang ke Jakarta kantor KPK. Cukup dari rumah, asal ada internet, kamera HP, kamera laptop, dan juga Zoom, itu udah cukup. Dan bisa ikut sertifikasi di kita. Semakin mudah aksesnya ya, menjadi penyuluh anti korupsi ya. Jadi selain selain kita bisa menyuluh ya, membagikan ilmu pengetahuan kepada orang lain, kita pun banyak mendapatkan pemahaman materi dari menjadi penyuluh itu ya. Betul. Luar biasa sekali. Tadi sudah dijelaskan jenjang, cara terdaftar, ya, portofolio yang harus disiapkan begitu. Nah, ini pertanyaan yang mungkin menggelitik para pemirsa ya. Kira-kira itu penyuluh anti korupsi ini ada nggak sih sesuatu yang didapatkan gitu selain daripada peransos dan rompi gitu? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi perlu kami jelaskan juga bahwa sertifikasi penyuluh anti korupsi itu bukan rekrutmen KPK, bukan juga bukan rekrutmen. Bapak Ibu bukan menjadi pegawai KPK juga. Jadi basicnya sebenarnya penyuluh anti korupsi ini kita voluntary, panggilan hati. Nah, lalu benefit apa yang didapatkan? Benefitnya tentu kalau dari KPK kita tidak bisa memberikan, dan memang tidak boleh memberikan yang namanya uang dalam bentuk gaji, insentif dan sebagainya, kecuali master ditugaskan oleh SPKPK misalnya jadi pembicara, di mana itu boleh menerima honorarium dari KPK ataupun dari pihak penyelenggaranya. Cuman pada prinsipnya penyuluh anti korupsi ini kita voluntary, panggilan hati benar-benar, karena benefit yang kita dapatkan bukan berbentuk tadi material, tapi justru tadi networking, kemudian nanti ada kelas-kelas penguatan, kemudian ada tadi support terkait perangkat-perangkat kampanye dan sosialisasi dari KPK. Kemudian biasanya tiap tahun kita ada gathering nasional penyuluh anti korupsi. Nah, hal-hal seperti itu yang kita provide. Nah, tapi kalau untuk honorarium seperti apa? Kalau master misalkan diundang oleh instansi dan master mendapatkan honor dari instansi tersebut, selama itu sesuai dengan SBU atau sesuai dengan ketentuan, itu boleh. Nah, kecuali kalau orang KPK-nya, kita nggak boleh mau ngomong 3, 4 jam, 8 jam, kita nggak boleh dapat honorarium. Tapi kalau taksi, selama nggak double claim, maksudnya ternyata master ditugaskan oleh KPK nih, dari KPK kita provide master ada honor juga per jam misalkan. Kemudian dari instansi tempat ngundang itu juga dapat honor. Nah, itu yang nggak boleh, itu double. Nanti kita kena kode etik namanya, nggak profesional, jadi nggak berintegritas kayak gitu. Itu mungkin kalau soal benefit dari sana. Oke. Sepakat sekali dari penjelasan master itu yang double income itu yang memang tidak diperbolehkan. Dan para pemirsa semua tadi sudah dijelaskan secara jelas dan gamblang apa yang disampaikan oleh Master Alvan ini, yang langsung dari KPK-nya ini. Jadi yang menjelaskan ini sangat menarik sekali, Master. Jadi satu tambahan ilmu juga dari Master kepada kita semua pemirsa Budiman yang ada di Kalimantan Barat khususnya. Jadi kita di sini akan coba untuk bagaimana kita menggelorakan semangat anti korupsi kepada semua elemen yang ada di
lingkup Kalimantan Barat. Dan mungkin mudah-mudahan dari penjelasan Master Afan tadi bisa dipahami dan juga bisa mulai diimplementasikan oleh kita semua. Dan saya harapkan kepada semua ASN mungkin ya yang ada di Kalimantan Barat dan juga semua pekerja mau baik itu formal maupun informal bisa menjadi penyuluh anti korupsi dengan cara yang tadi sudah kita diskusikan. Dan mungkin itu saja Master. Terima kasih atas waktunya dari KPK jauh-jauh datang ke Kalimantan Barat ya untuk berbagi bagaimana menjadi penyuluh anti korupsi dan kemudian berbagi juga terkait dengan hal-hal yang masuk ke tindak pidana korupsi tadi seperti gratifikasi. Nah ini secuil sebenarnya tapi sangat bermakna bagi kita, Master. Terima kasih, Master Afan. Sama-sama. Oke. Begitu pemirsa, jadi podcast BPSDM Provinsi Kalimantan Barat kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain kegiatan. Waalaikumsalam. Terima kasih.